Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Saputri, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Institut Islam Ar-Risalah Sungai Guntung. Di sini saya akan menyampaikan hakikat pendidikan anak usia dini, yaitu pada mata kuliah pendidikan anak usia dini. Baiklah, saya akan memulai menyampaikan materi pembahasan. Poin A, hakikat dan pendidikan anak usia dini. Hakikat anak usia dini secara ilmiah, perkembangan anak berbeda-beda, baik inteligensi, bakat, minat, kreativitas, kematangan, emosi, kepribadian jasmani atau sosialnya. Namun, penelitian tentang otak menunjukkan bahwa jika anak dirangsang sejak dini, akan ditemukan potensi-potensinya unggul dalam dirinya. Hakikat anak usia dini menurut Brinkham dan Komple, Brenner serta Kellogg, anak bersifat unik, dapat mengekspresikan perilaku spontan, bersifat aktif dan energik. Anak juga egosentrik, memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, bersifat eksploratif dan berjiwa berpetualang. Anak umumnya kaya dengan fantasi, juga anak mudah frustasi. Anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak, juga memiliki daya perhatian yang pendek. Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. 2. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidikan dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang, melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Dengan demikian, PAUD dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, pendidikan anak usia dini. PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Kedua, pendidikan anak usia dini. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi, motorik halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap perilaku serta agama, bahasa, dan komunikasi. Ketiga, sesuai dengan keunikan pertumbuhan pendidikan usia dini. PAUD disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Poin B, tujuan hakikat pendidikan anak usia dini. Anak merupakan individu yang sedang menjalani proses dalam pertumbuhan, dan tujuan PAUD yang ingin dicapai adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan guru serta pihak-pihak yang berkait dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis yang bersangkutan. 2. Dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan perkembangannya. 3. Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. 4. Dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia dini. 5. Dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Contoh, pendidikan mengenalkan kepada anak didik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk selain manusia, seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya, yang semua ini harus kita sayangi. 2. Anak mampu mengelola
keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik atau panca indera, contoh menari, bermain bola, menulis atau mewarnai. 3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk memahami bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat atau menjawab isi tema yang telah diberikan. 4. Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Contoh, mencari pasangan yang berkaitan dengan sebab akibat, lalu anak akan berusaha memecahkan masalah dan memberikan alasan tersebut. 5. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peran masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki. 6. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, irama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. Contoh, anak yang senang dan menyukai dengan musik, saat mendengar lagu maka akan segera mengikutinya, ataupun ketika diminta melanjutkan syair kedua hingga selesai, maka anak mampu melakukannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, materi tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.